Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabar nih kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Oke, ketemu lagi nih sama Ibu Aprida. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang apa? Tentang hidup lapang dan berbagi, yang dimana di dalamnya itu terdapat pembahasan mengenai makna zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Maka dari itu disimak ya videonya. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, setelah kita baca doa, baru kita bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar memahami makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Namun, sebelumnya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan yang keempat, peserta didik mampu membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, anak-anakku, kalian tahu nggak sih bahwa berbagi itu adalah perintahnya langsung dari Allah. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang berkumpul. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban. Begitu juga infak, sedekah, dan hadiah itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, dengan berbagi kita itu tidak hanya membantu orang lain, tapi nanti kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, apa itu zakat? Nah, zakat itu adalah kewajiban umat Islam untuk menyucikan harta dengan memberikan sebagian kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada aturan zakat. Nah, aturannya apa aja sih Bu? Yang pertama, harus mencapai nisab atau batas minimum kekayaan. Yang kedua, ada jenis-jenis zakat. Nah, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, zakat itu hanya diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada fakir, miskin, dan amil zakat. Nah, selanjutnya ada contoh zakat. Nah, contohnya itu jika kita memiliki penghasilan atau tabungan yang memenuhi syarat nisab, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% untuk zakat. Jadi itu ya contohnya. Selanjutnya Ibu tanya nih, ada yang tahu apa itu infak? Nah, infak itu adalah pengeluaran harta yang dilakukan di jalan Allah, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Nah, beda nih sama zakat. Nah, infak itu tidak ada batasan nisab atau golongan tertentu, jadi bebas ya. Untuk contohnya, apa sih Bu contoh infak? Nah, contoh infak itu nih kita misalkan ya menyumbang untuk pembangunan masjid atau membantu korban bencana alam. Nah, itu
itu termasuk infak. Nah, selanjutnya, apa sih itu sedekah? Nah, sedekah itu adalah memiliki makna yang luas. Nah, tidak hanya berupa harta, tapi juga amal kebaikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, jadi senyum itu adalah sedekah. Nah, artinya ketika kita membantu orang lain, memberi makan atau sekedar memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah seseorang, itu juga termasuk sedekah. Nah, selanjutnya, apa sih itu hadiah? Nah, hadiah itu adalah pemberian kepada seseorang sebagai tanda kasih sayang atau sebuah apresiasi, penghargaan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Hadiah itu tidak selalu berupa barang mahal, bisa juga berupa sesuatu yang sederhana tapi bermakna, seperti memberikan bunga kepada sahabat atau buku kepada guru. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah, karena hadiah itu bisa mempererat tali silaturahmi. Ya. Nah, adapun di sini hikmah mempelajari makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, hikmahnya itu apa aja sih, Bu? Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi orang yang zakat, infak, sedekah, dan hadiah itu bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, makanya kita harus melaksanakannya. Yang kedua, menghapus sifat kikir dan cinta dunia. Jadi ketika kita mempunyai harta yang banyak, maka setidaknya kita harus meluangkan, memberikan, atau menyisihkan kepada yang lebih berhak. Yang ketiga, dapat membangun hubungan sosial yang harmonis. Jadi nanti kita sesama tetangga, sesama teman, kita dapat menciptakan hubungan yang baik, yang harmonis. Ya. Terus yang keempat, kita juga akan mendapatkan pahala dan keberkahan harta. Jadi nanti harta kita juga menjadi berkah. Dan yang terakhir, pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya mengenai hikmah mempelajari makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, alhamdulillah nih selesai ya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Nah, kalian harus bisa bedain apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, ingat ya, kalau zakat itu wajib ada aturan tertentu ya. Wajib berarti kalian harus melaksanakannya. Kalau tidak, nanti kalian akan mendapatkan dosa ya. Terus yang kedua, infak. Infak itu memberi harta di jalan Allah. Nah, infak kan tadi bebas ya. Kalian mau ngeluarin seberapa apapun itu boleh-boleh saja. Yang ketiga, sedekah. Sedekah itu termasuk amal kebaikan, sama ya, tidak terbatas pada harta. Ya boleh nih tadi pakai senyuman, pakai tenaga, itu termasuknya sedekah. Dan yang terakhir adalah hadiah. Hadiah itu adalah sebuah pemberian sebagai tanda cinta atau penghargaan. Itu ya kesimpulannya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian ya. Untuk itu kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.